Apabila kita ingin mendapatkan hal yang sama, maka copy paste kehidupan mereka, terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita pun juga sama-sama akan mendapatkan kesuksesan. Di antara amalan yang penting untuk meraih kesuksesan, di antara amalan rohani adalah banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis yang diriwayatkan tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku akan memperbanyak sholawat kepadamu. Maka berapa waktu sholawat itu akan aku jadikan di dalam doa-doaku?" Maka Nabi mengatakan, "Terserah kamu." Ubay menjawab, "Ya Rasulullah, kalau gitu 1/4. 3/4 saya akan doa, minta mobil, minta rumah, minta semua hajat saya. 1/4-nya saya akan sholawat." Tapi lalu menambahkan lagi, "Bagus, kalau kamu tambah lebih bagus." Oke, setengah. Gimana? Setengahnya saya doa, setengahnya lagi saya sholawat. Terserah, kalau kamu tambah lebih bagus. 2/3. 2/3 hanya sholawat, yang 1/3 baru minta mobil, minta macam-macam. Karena Nabi, terserah, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Akhirnya Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, saya jadikan semua waktu doa saya untuk bersolawat kepadamu." Maka Nabi menjawab, "Idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk." Kalau seperti itu, maka keinginanmu akan dicukupi sama Allah dan semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan Ramadan saat ini? Apakah kita memperbanyak sholawat? Tetap perbanyak sholawat, dalam artian jangan mengurangi aktivitas sholawat kita, namun tetap kita mengisi dengan membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran mungkin kita harus menggunakan mushaf, tapi kita duduk itu bisa bersolawat, kita berdiri bisa bersolawat, jalan kaki bisa bersolawat. Pokoknya jangan pernah kehilangan waktu untuk memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kisah pada kesempatan kali ini tentang seorang penjual parfum dari daerah Qurh. Ada seorang penjual parfum yang terkenal orangnya itu soleh, dia orang yang amanat, dia pedagang yang jujur. Nah, suatu ketika dia terbelit hutang dan akhirnya dia harus menutup sementara tokonya dan dia mengurung diri di rumah karena mungkin banyak didatangi orang yang mau akan nagih hutang dan dia nggak punya harta. Akhirnya dia isi waktunya di rumah untuk memperbanyak doa, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak bersolawat pada Nabi Muhammad. Sampai datang malam Jumat, maka beliau ini, seorang penjual parfum ini, berdoa sebanyak-banyaknya dan sebelumnya juga bersolawat dengan sebanyak mungkin. Selesai dia solawat, berdoa, kemudian dia terlelap tidur. Maka dalam tidurnya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, datangi Ali bin Isa yang saat itu menjadi seorang wazir, pejabat tinggi. Maka Nabi mengatakan, saya telah mengatakan pada Ali bin Isa untuk menyerahkan kepadamu harta 400 dinar. Ambillah dan gunakan untuk keperluan kamu. Nah, perlu kita ketahui hitungan angka dinar biar kita bisa membayangkannya, menghadirkan kisah ini real dalam kehidupan kita. 1 dinar itu ketika masa normal harga emas itu pernah saya hitung kurang lebih hampir 2,5 juta. Nah, katakanlah 1 dinar itu 2 juta, biar kita menghitungnya gampang. 400 dinar itu berarti 400 dinar dikalikan 2 juta berarti angkanya 800 juta. Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang pejabat memberikan uang 800 juta untuk siapa? Untuk orang yang rajin berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan setelah terbangun dari tidurnya, maka orang ini berpikir, utang saya 600 dinar. Nabi memerintahkan untuk memberi 400 dinar. Berarti kalau dia punya hutang 600 dinar dan dia dapat dari pejabat tadi karena perintah Nabi 400 dinar, maka hutangnya dia hanya tinggal 200 dinar. Wah, lumayan itu. Kemudian setelah itu dia berpikir, tapi benar enggak mimpinya? Tapi dia teringat dengan hadis Nabi, fa inna syaitana la yatamatsalu bi.
Orang yang lihat Nabi itu benar-benar lihat Nabi. Kenapa? Karena setan tidak bisa menjelmakan dirinya menjadi Nabi Muhammad. Akhirnya udah dah, aku datangi dah si pejabat itu. Didatangi ke sana, ternyata ditutup pintunya. Izin masuk nggak boleh, dilarang. Maka dia tunggu, dia sedih. Kok susah saya mau masuk. Nggak ada kesempatan nih kayaknya. Yang jaga nggak kenal sama saya. Siapa saya? Saya cuma penjual parfum. Nah, keluarlah dari sisi pejabat itu, dari dalam rumah, sekelompok orang, di antaranya ada para ulama. Maka di antara ulama tersebut ada yang mengenal si tukang parfum. Setelah itu ulama tadi dipanggil, dikisahkan. Kemudian kata ulama, selama dengar kisahnya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya berarti yang dicari ini kamu. Ini si pejabat Ali bin Isa ini, si wazir, dia lagi cerita, dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi memerintahkan untuk memberikan uang sejumlah 400 dinar untuk salah seorang pedagang parfum yang ada di daerah Qurah. Ya, siapa lagi? Kita kalau nyari pedagang parfum semuanya kan bingung. Ini pasti kamu yang dimaksud. Akhirnya kemudian setelah itu dikondisikan sampai akhirnya bisa berjumpa dengan Ali bin Isa. Ketika dia masuk ditanya, kamu siapa? Nama saya Fulan bin Fulan, saya Athar, seorang pedagang parfum. Dari Qurah ya? Ya benar. Saya mimpi berjumpa dengan Nabi. Nabi memerintahkan saya untuk memberikan kepadamu 400 dinar. Dan setelah itu saya cari kamu, tapi nggak ada yang tahu. Dan ternyata memang benar kamu ini. Ya udah, kata Ali bin Isa, oleh karena itu ini saya akan berikan kepadamu 400 dinar sebagai saya menaati perintahnya Rasulullah. Dan saya tambahkan kepadamu 600 dinar. Berarti saya berikan kepadamu 1000 dinar. Berarti kalau 1000 dinar itu dia dalam jangka waktu yang singkat. Kalau itu 2 juta, 1000 dinar berarti angka 2M, 2 miliar yang dia dapatkan. Nah, kira-kira pedagang parfumnya mau apa enggak ya? Rezeki nomplok 2 miliar di hadapan mata. Kemudian kata pedagang parfumnya, wahai wazir, kamu orang baik, tapi saya tidak akan mengambil lebih daripada yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Saya berharap keberkahan di dalam harta itu bukan banyaknya. Nah, ini mental yang perlu